وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita ambil di kesempatan yang mulia ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di majlis yang ketiga ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita ambil insyaallah taala hadis yang ketujuh insyaallah taala. Hadis yang ketujuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Mana mic-nya? Haji Mardi? Cek. Ya. Hidup. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa lil muslimin. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam wan nahyu 'anis salati bainal qubur. Al-hadits as-sabi'. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. قال شيخنا العلامة مقبل الوادعي هذا حديث صحيح. يقول المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى pada poin yang ke-7 ini disebutkan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammama wan nahyu 'anis salati bainal qubur. Bumi ini semuanya masjid kecuali al-maqbarah, kuburan. Wal hammam, hammam ini asalnya tempat mandi dengan air panas, pemandian umum. Nah, termasuk sekarang dikategorikan WC. Ya, dikategorikan apa? WC. Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan dan WC. Wan nahyu 'anis salati bainal qubur, dan larangan salat di antara kuburan. Tentunya salat ini maksud di sini adalah salat dzatir ruku' was sujud. Salat yang ada ruku' dan ada
ada sujudnya. Ya, ini yang dilarang. Kenapa? Karena ini adalah sarana. Ya, sarana akan membawa kita kepada apa? Kesyirikan. Baik. Yaqulu al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad. Qala ha wa haddatsana. Ini ha perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lainnya. Wa haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. An Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya. An abihi, dari bapaknya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Musa fi hadithihi, Musa berkata dalam ucapannya, fima yahsabu Amr, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Amr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbarah. Bumi ini semuanya masjid. Berarti boleh ditempati sujud, dan ini adalah salah satu keistimewaan. Disebutkan dalam Sahih Muslim. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Allah Azza wa Jalla berikan aku 5 perkara tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku bumi ini masjid dan alat bersuci. Ainama ya adrakathu shalah falyusalli. Di mana umatku bertemu dengan waktu salat, silahkan dia salat. Jadi tidak perlu mencari tempat khusus. Asal yang 2 ini jangan. Pekuburan, kemudian WC. Yang ini tidak boleh sama sekali. Ditambah lagi a'tanal ibil au mabarikul ibil, yaitu tempat kandangnya unta. Ini yang tidak diperbolehkan untuk ditempati salat. Selain itu silahkan. Ya, selain itu silahkan. Jadi Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya masjid kecuali hammam, WC, wal maqbarah, pekuburan. Baik. Perlu diperhatikan di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-maqbarah, namanya kuburan, disebut oleh para ulama kita. Mau di depan, mau di belakang, mau di samping kiri, mau di samping kanan, asal itu dijadikan pemakaman, itu namanya pekuburan. Kemudian yang kedua, entah itu 1 kuburannya, atau 2 kah, atau 3, maka itu tetap namanya pekuburan. Dari sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, selama tidak terpisah dari pekarangan masjid dengan di tembok, sehingga keluar dia dari tanah masjid, sebagaimana kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia di tembok khusus, ya, karena itu memang asalnya rumah dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi pekuburan 1, 2, mau di depan mau di belakang, maka tentu akan lebih berbahaya lagi kalau kuburan itu di depan. Tapi di samping kiri, di samping kanan, asal itu ya terbuka dan itu adalah tempat pemakaman, tetap namanya pekuburan. Ini di dalilnya para ulama kita, mau di belakang, mau di samping,
Asal itu ditempati menguburkan, maka tetap namanya apa? Pekuburan. Ya, maka kita harus waspada. Nah, kuburan ini dia ada dzari'ah ila syirik. Sarana akan membawa kepada kesyirikan. Ingat kisah kaum Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini dia berkaitan dengan masalah hadis ini. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, khasiyah atau khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Hadis ini menerangkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Apa itu? Umat Islam bebas sholat dimanapun kecuali beberapa tempat. Satu apa? Kuburan. Yang kedua WC. Yang ketiga kandang unta. Ini yang pertama. Jadi ini adalah khasais. Berbeda dengan yang lainnya. Tidak boleh dia sholat atau ibadah kecuali di mana? Di tempat tertentu. Ada dikatakan kanisah, itu apa? Gereja. Ada juga dikatakan apa? Ma'badul Yahud, sinagog. Yang mana masing-masing tempat tidak bisa saling memasuki. Nah, adapun kita bebas. Asal tidak ada yang salah satu dari yang tiga ini. Jangan itu adalah WC, jangan itu juga kuburan, jangan itu juga kandang unta. Baik, faedah yang kedua. Yajibu 'alal muslim tajannub ma yustaqdhar minhu sawa'un kana hissiyan aw ma'nawiyan. Kewajiban seorang muslim menjauhkan perkara-perkara yang kotor. Baik bisa mengotori secara hissi nyata seperti apa? WC. Ya, di samping itu apalah tempatnya apa? Syaitan. Kemudian yang kedua yang bisa merusak akidah apa? Kuburan. Ya, yang mana sepantasnya kuburan adalah ya mendoakan atau tempat atau kita mendoakan orang-orang beriman, jangan sampai kita ini minta kepada isi kubur. Taib, ini hadis yang pertama. Nah, hadis berikutnya. الحديث الثامن قال الإمام البزار كما في البحر الزخار قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أجله عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال نهي عن الصلاة بين القبور قلت هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله ابن الأجله وهو الكندي قال الذهبي ثقة وقال الحافظ صدوق. طيب. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-imam al-Bazzar, sebagaimana dalam kitab Al-Bahriz Zakhar. Qala haddathana Abdullah bin Sa'id. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id. Qala haddathana Abdullah bin al-Ajlah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Ajlah an Asim, dari Asim an Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala, beliau berkata, nuhiya 'anis shalah bainal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat
di antara kuburan. Tentunya larangan untuk sholat di antara kuburan, ya jelas maknanya sholat di kubur. Tentu dikecualikan sholat apa? Al-janaiz. Kalau sholatul janaiz ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari ya rahimahullahu taala, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan wanita yang selalu membersihkan Masjid An-Nabawi. Ya, begitu dibersihkan Masjid Nabawi, tentu Nabi SAW nyaman. Tiba-tiba kok tidak ada perempuan itu? Nabi tanya, mana dia? Ya, akhirnya dikatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal semalam. Dia sudah apa? Meninggal semalam. Nabi SAW mengatakan, Dalluni ala qabriha, tolong tunjuki aku kuburannya. Tolong apa? Tunjuki aku kuburannya. Lalu Nabi SAW menyolatinya. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang ikut sholat tadi malam itu mengulangi lagi menyolatinya. Ini menunjukkan bahwasanya sholatul janaiz pengecualian dari sholat yang memiliki ruku dan sujud. Ya, memiliki apa? Ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud nggak boleh sama sekali. 5 waktu. Maka perlu waspada. Dan ingat, tidak bisa dikias dengan apa? Dengan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu kuburan Nabi nggak nampak. Kemudian Nabi SAW hukum asalnya dikubur di mana? Ya, di kamar Aisyah. Jadi memang kamar duluan ada, baru kuburan belakangan. Sehingga sampai akhirnya sekarang pun orang tidak bisa melihat apa? Melihat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Anas mengatakan nuhya. Ketika sahabat mengatakan nuhya, ini bisa hukumnya marfu'. Hukumnya disandarkan kepada ucapan siapa? Larangan siapa? Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhiya 'anis salati bainal qubur. Ya, dilarang salat di antara kuburan. Dilarang salat di antara kuburan, maknanya adalah salat di kubur. Karena hadis yang lain diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, jangan pula duduk di atas kuburan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyebutkan la tusallu ila. Ada satu riwayat la tusallu 'alal qubur, jangan juga salat di atas kuburan. Jadi ini beberapa riwayat menghadapnya, di atasnya, pokok di pekarangannya. Ya. Di hadapan, menghadapnya. Ya. Kemudian apa? Di atasnya. Kemudian di halamannya. Ya, di halamannya. Artinya masuk dalam apa? Lingkungan kuburan tersebut. Maka ini ya menunjukkan bahwasanya yang namanya kuburan ini tidak pernah akan bersatu antara masjid dengan apa? Dengan kuburan di dalam Islam. Taib. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, atau asar ini, atau hadis ini hukumnya marfu'. Pertama, ya, nahyus shalah, larangan salat di kuburan, ini adalah saddan lidzari'ah, jalan atau adalah sarana untuk menutup semua jalan-jalan yang menuju kepada apa? Kesyirikan.
Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi larangan sholat di kuburan ini adalah menutup jalan yang membawa kepada sarana-sarana kesyirikan. Kemudian yang kedua, qaulus sahabi, ucapan sahabat yang mengatakan nuhya, ya, telah dilarang. Ini adalah hukumnya marfu'. Hukumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut sebagaimana kita bawakan di dalam buku kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah itu, ini termasuk namanya sunnah dhimniyah. Artinya tidak langsung disebutkan qala Rasulullah, ya, fa'ala Rasul, Nabi bersabda, Nabi berbuat. Tapi ketika dikatakan oleh sahabat nuhya, dilarang sholat di antara kuburan, ini berarti apa? Ucapan ini secara tidak langsung yang melarang itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini dia faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-8. Tayyib. Ya. Ada Yusran, ada Yusran? Ta'al, maju. Taqaddam. Ya, a'tihi al-mikrofon. Tidak perlu pakai itu kayaknya. Tidak perlu ya? Tidak perlu pakai kecil nih? Hah? Tidak perlu. Bismillah, qala al-muallifu rahimahu au hafidhahullah ta'ala. At-taqlidu fin nahyi bil la'ni wa shiddatil ghadabi ala man ittakhadha al-qubura masajida. Tayyib. Qala al-imamu Muslim. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim wal labdu li Abi Bakrin. Qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakrin haddathana Zakaria bin Adi an Ubaidillah bin Amrin an Zaid bin Abi Anaisah an Amr bin Murrah an Abdullah bin Haris an-Najrani qala haddathani Jundub qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida inni
inni anhaakum an dzalik. Tayyib. Yaqulu rahimahullah hafizahullah taala at-taghlidhu fin nahi. Kerasnya larangan. Bil la'ni, dengan dilaknat. Nah, ini kerasnya larangan tuh menggunakan apa? Laknat. Ya. Kerasnya apa? Dilaknat. Apa? Kelasnya larangan dengan dilaknat. Masya Allah, dengan dilaknat. Ya. Wa syiddatil ghadab, dan kerasnya kemarahan. Kemarahan Nabi SAW tentunya. Ala man ittakhadzal qubura masajid, bagi orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kerasnya larangan dengan dilaknat atau dengan laknat, dan kerasnya kemarahan Nabi SAW terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Taib. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Ishaq bin Ibrahim, wal lafdhu li Abi Bakar, ini lafadznya Abu Bakar. Qala Ishaq berkata, qala akhbarana Abu Bakar, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar. Ya. Qala haddatsana Zakaria bin Adi, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Adi. An Ubaidillah bin Amr, dari Ubaidillah bin Amr. An Zaid ibn Abi Unaisah, dari Zaid ibn Abi Unaisah. An Amr ibn Murrah, dari Amr ibn Murrah. An Abdullah ibn Al-Harith An-Najrani, dari Abdullah ibn Al-Harith An-Najrani. Qala haddatsani Jundub, beliau berkata, ya, telah menceritakan kepadaku Jundub. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, 5 hari sebelum mati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, sebelum wafat masih mengingatkan tauhid. Apa? Sebelum wafat masih terus berdakwah tauhid. Ayo. Sebelum wafat 5 hari loh. Terus mengingatkan apa tahu? Tauhid. Ya. 5 hari. Sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inni abra'u ilallah.
Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyakuna li minkum khalil. Aku menjadikan di antara kalian sebagai apa? Kekasih. Jadi Nabi SAW dia tidak bisa menjadikan manusia ini jadi kekasih. Sebab Allah Azza wa Jalla telah memilih dia. Nah ketika Allah memilih dia, otomatis Nabi itu akan mencintai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu konsekuensi namanya kekasih. Lalu Nabi mengatakan walakin ukhuwatul Islam. Yang ada itu persaudaraan Islam. Sampai Nabi mengatakan, andai kata di sini dikatakan, fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Allah telah menjadikan aku kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan siapa? Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila. Andai kata boleh aku menjadikan kekasih dari umatku ini, lattakhadtu Abu Bakrin, aku akan pilih siapa? Abu Bakar. Ala wa in man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, ya, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Nah, menjadikan kubur itu sebagai masjid ada dua cara. Pertama, membangunnya, ya, membangun di atasnya masjid. Cara yang kedua, beribadah di sana seperti beribadah di masjid. Di masjid sholat, di sana sholat. Di masjid baca Quran, di sana baca Quran. Di masjid berdoa, di sana juga berdoa. Di masjid zikir, di sana juga apa? Zikir. Ini namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ya. Ala fala tattakhidhu, ya, maka ketahuilah jangan kalian jadikan al-qubur masajid, kuburan-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, ya, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan tauhid ini prioritas dakwahnya. Sampai beberapa saat dia mau meninggal dunia, dia masih apa? Dia masih berdakwah tauhid. Termasuk mengingatkan umat hal-hal yang membawa kepada apa? Kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Ya. Taib. Hadis ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita beberapa poin yang penting dalam masalah akidah ini. Yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala saddi wasail asy-syirik hatta fi akhir hayatihi. Jadi, ya, kuatnya semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup sarana-sarana, ya, apa, kesyirikan sampai-sampai di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis ini menerangkan keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fadilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini?
fadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Allah telah mengangkat nabinya sebagai apa? Kekasihnya. Dan ingat, derajat khullah, kekasih itu lebih tinggi dari derajat apa? Al-mahabbah. Habib. Kekasih apa namanya? Habib, orang yang dicintai. Ya, lebih tinggi derajat khullah ketimbang apa? Al-mahabbah. Baik. Yang ketiga, anna ittikhadzal qubur masajid min sunani ahlil kitab. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid itu adalah sunnahnya ahlul kitab. Bukan sunnah Rasul. Sunnahnya siapa? Sunnahnya ahlul kitab. Kemudian berikutnya, an-nahyu an ittikhadzil quburi masajid. Larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid dengan berapa cara tadi? Ada 2 cara. Pertama, membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, beribadah di atas kuburan seperti beribadah di masjid. Taib. Naam, hadis berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Ubaidillah bin Musa an Syaiban an Khilal huwal Wazzan an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masjidan. Qalat walaula dhalika la-abrazu qabrah ghayra anni akhsha ayyatakhadha masjida wa rawahu Muslim. Kemudian dikatakan oleh al-musannif ya rahimahullahu taala, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa, an Syaiban, dari Syaiban, an Hilal huwal Wazzan, dari Hilal al-Wazzan, an Urwah, dari Urwah, ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, fi maradhihi alladhi mata fihi, di saat sakit beliau yang membawa kepada wafat beliau. Apa kata Nabi SAW? La'anallaha al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Maka itu sebabnya tadi kita katakan, ya, yang mana menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid ini adalah sunnah siapa? Al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan la'anallah. Allah melaknat. Kalau ini waktu sakitnya, kalau yang tadi 5 hari. La'anallah, Allah melaknat. Dan ingat, ketika ada kalimat laknat ini menunjukkan kabair, dosa besar. Baik.
La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kubur-kubur mereka, kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, perhatikan di sini para hadirin. Ya. Kalau kubur nabi saja tidak boleh. Manusia yang paling apa? Paling mulia, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di sini Nabi menutup celah. Ya, karena yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling mulia. Nah, jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikultus nanti dari kuburan beliau. Nah, kalau kuburan beliau saja mulai dikultus, ya. Ini ya, jangan-jangan kuburan yang lain juga bisa kena apa? Kultus. Kenapa? Orang akan menjadikan dalilnya nanti siapa Nabi. Bayangkan sekarang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang sudah menjadikannya jadi dalil sekarang kan? Oh, kenapa kita dilarang sholat di masjid ada kuburannya? Masjid Nabawi aja ada kuburannya. Nah, ini loh. Ya, padahal Nabi SAW sendiri sudah apa mengingkari jauh-jauh sebelumnya. Nah, apalagi kalau benar Nabi melakukan, kan tidak mungkin gitu loh. Berarti apa? Tambah yang lain tambah berbahaya. Oh, ada contoh kita Nabi ini katanya. Maka Nabi SAW berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan praktiknya. Jadi dikatakan di sini la'anallah. Allah Azza wa Jalla melaknat al-Yahuda wan Nasara. Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka ya sebagai apa? Masjid. Baik, apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, ittikhadul qubur masajid min wasail syirkil akbar. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid ini adalah sarana syirik akbar. Faedah berikutnya, anna ittikhadha al-qubur al-masajid min asbabi la'natillah azza wa jalla ala fa'ilihi. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu merupakan sebab laknat Allah bagi pelakunya. La ilaha illallah. Namanya kita dilaknat, kita dijauhkan dari mana? Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya atau penjelasan kelanjutan di sini dikatakan qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, walaula dzalika la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha ayuttakhadha masjida. Andai kata bukan karena sebab itu, kuburan Nabi itu akan dinampakkan. Apa arti dinampakkan? Akan dikuburkan di pemakaman umum. Akan dikuburkan di mana? Pemakaman umum. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan masjid. Maka Allah punya cara untuk menyelamatkan Nabi-Nya SAW dan menyelamatkan umatnya yang dikehendaki baik. Dijadikanlah kubur Nabi itu di mana tempatnya meninggal dunia. Berarti apa? Ini hikmah. Ini hikmah. Kenapa Nabi kita dikuburkan di dalam kamar? Apa hikmahnya? Untuk tidak dijadikan sebagai apa? Masjid. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya sehingga apa? Allah siapkan orang-orang yang menjaga terus kubur nabinya sehingga tidak dijadikan masjid. Sampai sekarang ini, yaitu di tangan orang-orang yang bertauhid. Baik. Hadis berikutnya yang 11. Qala al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik
sallallahu alaihi wasallam Hmm. qala Hmm. qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tayyib. Warwahu Muslim. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malik, dari Malik, Imam Malik, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qatalallahu al-yahud, Allah Subhanahu wa taala bunuh orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Maka lihat, ya. Jadi bukan saja ini datang dari orang Nasrani, tetapi datang juga dari siapa? Orang-orang Yahudi. Maka dikatakan qatalallahu al-yahud, Allah ya perangi orang-orang siapa? Yahudi, yang mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya sunnatul Yahud, caranya orang-orang Yahudi, yaitu mereka yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadzal hadis khabarun bima'na an-nahi. Hadis ini datang dalam bentuk berita, tetapi maknanya larangan. Jadi Nabi sebutkan sebagai bentuk apa? Berita. Qatalallahu al-yahud. Allah Subhanahu wa taala perangi siapa? Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Ini khabar, ya, berita, tetapi bentuknya apa? Larangan. Kemudian berikutnya faedah juga bisa diambil dari ya hadis ini. Wa fihi bayan syiddatu iftitanin nas bil qubur. Hadis ini, dari kedua hadisnya bahkan ketiga hadis ini menunjukkan bahwasanya kerasnya fitnah dari apa? Kuburan. Terutama kuburan siapa? Nabi dan kuburan orang-orang soleh. Keras fitnahnya para jamaah. Maka itu sebabnya Nabi SAW ingatkan. Ya. Baik, saya kira demikian yang kita bisa ambil pada sesi yang keberapa? Ketiga ini. Insya Allah kita tinggal satu sesi. Ya, begitu satu sesi. Karena ini pertemuan kita 20 hadis cukup. Bukan 40. Nanti berikutnya lagi baru ditamatkan. Ya, sebagaimana kalau biasa 40 berarti bagi dua. Satu majelis itu minimal 4 hadis. 4 kali 5? Ya 20. Ya kurlap lah. Ya, kurang lebih ya. Baik, saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Baik, kita tanya jawab sedikit. Ada seorang pemuda baik agama dan akhlak untuk melamar putri kita, tapi anak kita tidak ada kecondongan sama sekali kepada pemuda tersebut. Apakah kita sebagai orang tetap bersalah? Ya kalau tidak ada kecondongan ya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa apa? Dipaksakan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Salat di masjid yang ada 2 makam persis depan tempat imam, hanya saya dibatasi dinding dan masih dalam lingkungan masjid, bagaimana? Kalau maksudnya ada dinding kubur, ada dinding masjid sehingga memisahkan dari tanah masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau masih di pekarangan masjid, sebaiknya jangan sudah, apalagi persis di mana? Di depan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini kita mencari keselamatan agama kita. Ya. Bolehkah kita memakan buah-buahan yang tumbuh di atas kuburan?
dan mencabut rumputnya, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya, Dahlin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mau meninggal 5 hari, tapi tetap dia mengajak orang bertauhid. Nah kalau saya ini Ustadz, tinggal 5 hari atau 6 hari akan meninggal, boleh ke saya ajak anak istri saya mau bertauhid demikian. Assalamualaikum. Aduh Dahlin. Matiin. Ya, 5 hari katanya mau meninggal. Dari mana tahu kalau mau mati? Ya. Baik, kita katakan ngapain nunggu 5 hari? Sekarang. Ini kita berbicara tentang hirs, kesungguhan dan semangat Nabi mendakwakan tauhid. Jelas Dahlin? Jadi jangan tunggu 5 hari. Terus tahu nggak kita tinggal 5 hari baru kita mati? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Sebaiknya juga tidak usah. Sebaiknya diletakkan di belakang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak menjauh dari televisinya Bapak. Ya. Kalau itu azan sudah dikumandangkan pada waktu sholat subuh, saya baru masuk masjid, apakah sunat masjid dulu atau langsung sunat subuh dulu saya kerjakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan kalau sudah azan subuh cukup 2 rakaat saja. Ambil yaitu sunnah fajar dan mengiringi tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita beramal di atas sunnah, di tengah masyarakat kita dikatakan golongan paham ajaran Wahabi. Apa arti Wahabi? Pertama, ini kata-kata Wahabi ini didengungkan oleh Turki Utsmani. Dia yang punya propaganda, ya, menyebarkan ke seluruh negeri kaum muslimin, bahkan dibiayai orang-orang yang menyerang Wahabi. Ini sejarah, nggak bisa didustakan. Mereka punya andil besar merusak citra dakwah sunnah itu. Ya, maka kita katakan kalau kita berbicara sejarah, sebenarnya Wahabi itu adalah Abdul Wahab Rustum, Khawarij Ibadiyah. Ya, tidak ada sama sekali nasabnya dan kaitannya dengan dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Sebab Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi tidak ada bedanya dengan dakwahnya Imam Syafi'i. Tidak ada bedanya dengan dakwahnya imam yang 4. Kenapa dia kita musuhi kok tidak kita musuhi Imam Syafi'i? Padahal segi tauhid tidak ada bedanya sama sekali. Makanya jelas ada politik di belakangnya. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Yang diaku umat Nabi dari alam kubur apa di akhirat? Yang namanya umat Nabi dari dunia sampai akhirat. Tapi benarkan diri kita ikut Nabi itu. Karena itu yang penting, bukan pengakuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Kita katakan harus itu bersandar kepada la yuhibbul mar illa lillah. Ya, kita tidak boleh mencintai seseorang itu ya melainkan harus hanya karena ketaatan saja. Hanya ketaatan. Ya. Tidak boleh sama sekali perkara dunia. Kalau perkara dunia, ya jelas ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ini adalah bukan cinta karena Allah. Itu yang ada al-mahabbah fillah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amal Yaumul Lailah, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Apabila seorang
ya mencintai kawannya karena Allah, kasih tahu dia. Aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kepatuhannya, ketaatannya. Misalkan dari satu sisi dia ini orangnya rajin puasa sunnah. Nah, gara-gara itu kita senang kepada dia, tidak ada masalah kalau seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sambas, Kalimantan Barat. Dari Sambas. Silakan pertanyaannya. Kalau ketika imam salam, apakah kita menunggu imam salam kedua baru salam macam itu? Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Silakan. Mau tanya nih Ustaz, apakah sama praktiknya mengambil air wudhu pakai air dan tayamum pakai debu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tadi apa? Salam. Salam, Nabi SAW bersabda, "Idza sallama fasallimu." Kalau imam sudah salam, ikuti dia salam. Berarti begitu selesai dia assalamualaikum yang pertama sudah boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Praktik tayamum tidak sama dengan wudu, tapi kegunaannya persis. Ya, karena tayamum ya pukul debu, kemudian bisa ditepuk, kemudian usap wajah, kemudian ya tangan kanan diusap dengan tangan kiri sampai pergelangan, kemudian tangan kiri diusap dengan tangan kanan sampai pergelangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya, guru pedal. Ada Om Poleng? Baik. Oke. Ini Ustaz, seorang tuan guru yang sudah tahu dalilnya bahwa tidak boleh sholat di depan kuburan, tetapi dia tidak berani menyampaikannya kepada anak buahnya atau melarangnya. Bagaimana ini Ustaz? Kalau anak buah bos namanya, bukan tuan guru. Aduh, guru pedang ini. Ya, kita katakan bahwasanya doakan dia supaya dia diberikan keberanian oleh Allah untuk bisa menyampaikan kebenaran. Ya, mungkin dia tahu ini salah tetapi ya malu dan semisalnya, ya kita saling nasihat, dorong dia, kasih dia semangat. Ya, karena mungkin dari jalan nasihat, dari jalan dorongan itu dia semangat untuk menyampaikannya. Maka kita katakan beda dengan orang yang menentang ya. Kalau orang menentang lain babnya, ini dia tahu tapi ya takut atau malu atau dia tunggu timing yang tepat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Om Poleng. Toib. Ilallah. Taib mana? Seorang suami ini Ustaz, dia ini pecemburu berat. Dia tidak mau dibilang dayus lah ya, suami yang dayus. Makanya setiap hari dia menghubungi istrinya. Nah, ketika dia keluar kota itu, langsung dia menghubungi istrinya. Sayang, lagi di mana? Katanya. Lagi di rumah yang. Oh ya, masa iya benar sayang. Coba nyalakan blender yang di dapur itu katanya. Ya, oh ya sebentar, langsung dinyalakan lah blendernya kan. Oh, percaya suaminya kan? Percaya. Terus? Nah, karena ada blendernya nyala kan gitu. Oke, my love katanya suaminya. Udah polengan bet ini kan. Nah, besoknya lagi ditelepon lah istrinya lagi, Ustaz. Sayang lagi di mana? Lagi di rumah. Yang coba nyalakan lagi blender itu yang di dapur. Oh iya katanya. Dinyalakan lah blendernya kan. Percaya dia lagi suaminya kan. Nah, besoknya terus dia enggak kasih tahu lah istrinya dia mau pulang itu kan. Diam-diam lah pulang dia. Ternyata sampai di rumah hanya anaknya yang ada, Ustaz.
Duh, mana mamamu? Dua hari dia nggak ada katanya. Sambil dia bawa blendernya katanya. Coba. 2 hari dia bawa blender. Iya. Aduh, pepolengan. Hadis riwayat Daud, Ustaz. Rasulullah bersabda, bacalah surat Yasin pada orang yang mati di antara kamu katanya. Nah ini bagaimana hadisnya Ustaz? Ini hadis poleng. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Enggak ada riwayat yang sahih yang seperti itu. Sama seperti ceritanya bawa blender. Itu riwayat poleng. Ya. Enggak ada riwayatnya yang sahih. Ya. Bacalah Yasin untuk orang meninggal dunia, itu hadisnya muttarib, hadisnya goncang, tidak bisa diterima dan tidak bisa diamalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Nul. Setiap kelakuan Nabi dan perkataan Nabi adalah sunnah. Kumbea penguburan le kamar aja di sunnah kini masih. Ilah. Luar biasa ini. Masya Allah. Ucapan dan perbuatan Nabi kan sunnah katanya. Kenapa kalau menguburkan di kamar itu bukan sunnah? Karena bukan Nabi yang nguburin dirinya. Siapa nguburin Nabi? Sahabat. Satu. Yang kedua, itu khususiat namanya. Berdasarkan riwayat yang tadi menjawabnya. Andai kata tidak dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan masjid, akan dikuburkan Nabi SAW di mana? Di pekuburan umum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini aja ilmiah nih Om. Sahih ini jadi riwayatin kan. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, lalu muslihin. Pertama kuburan, WC sama kandang unta. Sementara kita di Lombok kan yang ada hanya kandang sapi sama kambing, Ustaz. Bagaimana ini, Ustaz? Enggak apa-apa. Boleh Ya. itu? Boleh, tapi sapi enggak ada dalil nyuruh kita sholatlah di kandang sapi, boleh. Tapi sholat apa? Sholat sunnah. Jangan sholat wajib di sana. Ya. Nah yang ada petunjuknya sholat sunnah di kandang kambing karena dia barokah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak ada masalah. Ya Tuan Rul. Ini Ustaz, masalah yang dibahas tadi, orang-orang Yahudi ini kan punya Nabi, Ustaz. Berarti dia menyimpang dari ajaran Jelas. Nabi-nya, Ustaz. Itu sebabnya mereka dikatakan Yahudi. Ya, andai kata yang ikut Nabi mereka namanya Muslim. Bukan namanya Yahudi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Ajafis. Ya. Kita katakan bahwasanya boleh kita berdakwah tetapi tidak boleh kita sholat di sana. Ya, tidak bisa kita korbankan tauhid kita sementara kita mau mengajar tauhid karena tidak nyambung. Ya, tidak ada korelasinya. Oh, biarlah kita sholat di sana, yang penting kita bisa mendakwahkan tauhid. Batal dakwah kita karena kita batalkan dengan cara kita. Harus. Ya. Jadi kalau sekedar ngaji, ya kita katakan, ya kalau sekedar sholat apa jenazah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita nuntut ilmu, janganlah sebaiknya para jamaah. Karena apa? Jangan sampai dijadikan apa masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Saya pakai pakaian dengan barang milik bapak saya sudah meninggal untuk ibadah. Apa bisa menjadi amal jariah? Insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kurban diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Menghususkan tidak boleh, tetapi diikut sertakan dalam pahala hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya memakai pakaian yang sudah ini. Apakah termasuk syirik kalau kita takut jin dan syaitan? Iya. Tidak boleh kita takut kepada mereka. Allah Azza wa Jalla katakan, "Fala takhafuhum", jangan takut kepada mereka. Allah Ta'ala wa alam. Apakah doa makmum waktu khatib Jumat dulu antara dua khutbah? Berdoa boleh, tapi tidak ada doa khusus. Allah Ta'ala wa alam. Setiap hadis kebanyakan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ingat, ini adalah orang alim yang tidak bisa didustakan. Syi'na am abaina, kita mau maupun tidak mau, memang dia ini sudah bidangnya sudah. Ya, sudah apa? Sudah bidangnya. Ya, Allah sudah kasih kita Imam Al-Albani sudah. Sehingga kita ini terima enaknya. Ya, disahihkan, dilemahkan. Kenapa? Dengan naqdul ilmi, berdasarkan kritikan ilmiah. Ya. Adapun dia salah ya pasti karena tidak ada yang maksum. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banjarmasin. Banjarmasin, silakan. Ya, ingin saya tanya ya. Itu untuk mensolatkan jenazah itu laki-laki perempuannya ada bedanya nggak meletakkan mayatnya? Baik, ditunggu jawabannya. Kepalanya atau di kanan atau di kiri? Baik. Yang kebiasaan di sini ya, kami itu kalau laki-laki itu di sebelah kiri yang baik, ditunggu jawabannya Bapak. Gitu. Kita katakan bahwasanya berkaitan dengan masalah apa? Ya. Masalah apa? Posisi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya menjelaskan tidak ada sunnahnya harus di kanan, harus di kiri. Yang sunnahnya itu kalau laki-laki imam cari kepalanya. Perempuan cari tengah. Jadi mau di kanan mau di kiri kan sama saja, tetap juga kepalanya. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian. Nanti sesi terakhir insyaallah pada malam hari ini. Jadi ba'dal isya kita makan. Ya, makan dulu baru kita lanjut tinggal satu sesi insyaallah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu, kita azan dulu. Tuan Es, mana Tuan Es? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sejadah